Nah, kalau menjadi seorang sejarawan nih, ini udah cita-cita dari kecil atau gimana Bang JJ? Kenapa kita belajar sejarah agar kita tidak seperti keledai gitu ya. Maksudnya keledai, ya keledai kan nggak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali. Keledai Mhm. nggak kesandung batu yang sama untuk kali kedua gitu. Tapi manusia bisa lebih bodoh dari keledai. Dia bisa mengulang kesalahan sejarah karena tidak belajar dari sejarah. Jadi itu kan ironi ya. Manusia dengan keberkahan akalnya bisa lebih bodoh dari keledai. Padahal harusnya kita bisa belajar dari sejarah diri kita sendiri Iya, pun gitu ya. iya. Tapi pasti pernah dong ketemu temen yang dia bilang saya nggak suka baca buku. Nah kalau kayak gitu Bang JJ Wah, berarti kita menanggapinya gimana? ketemu malin kundang, anak durhaka menurut saya gitu. Ya karena apa? Ya sekali lagi saya pikir kalau kita mau belajar jadi orang Indonesia, kita harus belajar dari orang-orang pertama yang menjadi orang Indonesia. Bang JJ harus membuat quote tentang semangat cinta tanah air di hari lahir Pancasila. Oh iya, Silahkan. hidup dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Kalau kita ingin punya masa depan, kita harus pergi ke belakang untuk memahami Pancasila, bagaimana dia menjadi sebagai bagian dari dasar negara kita. Karena hanya dengan begitu kita punya alat penuntun ke masa depan. Wih, luar biasa. Quote-nya panjang banget ya. Ya, namanya quote kan bebas ya. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni aman damai indah rukun. Senang sekali saya Vanda Reni dapat kembali hadir dan menyapa Sobat Damai semuanya dalam podcast Cafe Toleransi. Untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas tentunya memerlukan beberapa proses. Salah satunya yaitu membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sebab Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupan. Tetapi kebanyakan orang menyepelekan makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita terus mengingat Pancasila sebagai ideologi negara dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita? Untuk menjawab semuanya, di episode ini kita sudah kehadiran narasumber yang istimewa. Beliau adalah seorang sejarawan yang lugas dan terbuka untuk diskusi dan aktif di berbagai sosial media seperti Instagram dan juga Twitter. Terutama di Twitter nih, beliau banyak sekali mengomentari dari perspektif sejarah. Langsung saja kita sapa. Halo Bang JJ Rizal. Halo, Apa kabar Bang? alhamdulillah baik, makasih. Alhamdulillah baik. Nah, Sobat Damai, karena kita di sini juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan kita juga sudah melakukan vaksin ya, Bang ya. Jadi saya persilakan untuk membuka masker terlebih dahulu. Oke, Bang JJ Rizal. Nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, saya penasaran nih kenapa sih namanya tuh disingkat gitu JJ? Ada singkatannya apa nih, Bang? Ya sebenarnya itu bukan singkatannya tapi nickname ya, nama panggilan. Jadi Mm-mm. orang tua saya kan dari keluarga mualim ya, kayak semacam kiai gitu dalam tradisi NU gitu di Betawi. Itu dia memberi nama berdasarkan salah satu ayat Quran gitu ya. Surat An-Nisa, di situ ada kata Rizal, artinya anak Mm-mm. laki-laki. Nah di kampung karena saya orang Betawi, Rizal itu dipanggil apa JJ karena pakai jai. Kemudian saya Oh. sekolah dasar, nama saya diganti sama guru karena dianggap kampungan, pakai Z, katanya Zoro 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 gitu. Sejak itu tuh apa nama saya dari J ya, menjadi Z, jadi Rizal gitu loh. Nggak ada artinya jadinya gitu, tapi orang bilang identik sama nama pahlawan di Filipina ya, pendiri Filipina, Yosef Rizal itu. Tapi nama JJ itu nama panggilan di kampung, JJ dari kata Rizal gitu. Dan itu diberikan waktu saya mulai menulis kolom di Belanda ya, sebuah media internasional diaspora orang-orang Indo gitu ya. Nama majalahnya Muson, Muson Het Indis Manblad. Jadi tentang masyarakat apa yang darahnya beragam gitu, hibrid dari berbagai macam
komunitas budaya menyatu dalam dirinya disebut orang-orang Indo. Nah, kalau menjadi seorang sejarawan nih, ini udah cita-cita dari kecil atau gimana Bang JJ? Ya, kata sejarawan itu sebenarnya kata yang saya tidak kenal. Saya baru kenal kata itu muncul setelah saya menempuh pendidikan di jurusan sejarah di UI ya. Kemudian saya kenal kata itu. Dosen-dosen saya menjadi sejarawan, tapi universitas sendiri tidak memproduksi sejarawan. Sejarawan itu panggilan untuk seseorang yang dianggap menyumbangkan pengetahuan oleh publik yang bisa membimbing mereka kepada pengetahuan sejarah gitu ya. Saya sendiri berpikirnya waktu itu karena saya senang kesenian rakyat di Betawi yang namanya Sahibul Hikayat gitu, itu dia tukang cerita istilahnya. Kok saya lihat kok asik sekali ya, mau seseorang bisa bercerita dan membuat orang gembira karena ceritanya begitu, dan ceritanya itu tentang ajaib-ajaib gitu ya, tentang sesuatu yang di luar pikiran, tentang jin yang membantu manusia gitu. Cerita yang fantastik lah istilahnya gitu. Tapi kemudian karena saya senang baca, saya menemukan justru cerita fantastik itu yang paling fantastik bukan cerita dari dunia yang sifatnya fiktif gitu ya, fiksi gitu, tapi dari dunia yang nyata. Dan sejarah itu jauh lebih kompleks dan fantastik dari fiksi itu sendiri. Jadi fiksi yang paling ajaib ya kisah nyata manusia, dan itu sejarah. Sejak itu saya berpikir, wah saya harus menceritakan sejarah manusia begitu, karena jauh lebih ajaib, jauh lebih fantastik dari cerita apapun yang sifatnya fiksi. Jadi mungkin cerita yang nyata itu lebih menarik gitu ya menurut Bang JJ gitu. Iya, karena kita menemukan banyak hal-hal yang sifatnya ironi begitu ya, dalam sejarah disebut apa? Kenapa kita belajar sejarah agar kita tidak seperti keledai gitu ya. Maksudnya keledai, ya keledai kan nggak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali. Keledai nggak kesandung batu yang sama untuk kali kedua gitu. Tapi manusia bisa lebih bodoh dari keledai. Dia bisa mengulang kesalahan sejarah karena tidak belajar dari sejarah. Jadi itu kan ironi ya. Manusia dengan keberkahan akalnya bisa lebih bodoh dari keledai. Padahal harusnya kita bisa belajar dari sejarah diri kita sendiri pun gitu ya, Bang JJ ya. Oke, nah ini mungkin boleh diingetin ke Sobat Damai nih mengenai butir-butir Pancasila itu gimana sih dulu lahirnya, dan juga kenapa sih ditetapkan 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila? Ya, ini peristiwa yang penting ya kalau kita bicara tentang hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni itu sebenarnya peringatan yang sudah lama dilakukan dari zaman orang yang disebut sebagai penggalinya, Soekarno itu menjadi presiden begitu. Mengapa itu diperingati? Karena untuk mengenang bahwa dalam suatu masa yang rumit di mana dasar kita sebagai nation, sebagai negara bangsa itu harus dirumuskan, Bung Karno tuh melakukan terobosan dan melakukan pidato pada tanggal 1 Juni yang bisa diterima oleh semua orang, menjadi landasan begitu untuk semua orang bisa memulai kerja gotong royong, menyumbangkan pikiran untuk membuat lebih kaya pemikiran Soekarno itu. Itulah yang kemudian dikatakan perlu dirayakan karena itu hari lahirnya dasar kita sebagai nation. Hari lahirnya filosofi Grondslag itu, hari lahirnya landasan filosofis ya kita sebagai nation. Lahirnya Weltanschauung gitu, gimana sih kalau kita ngelihat Indonesia memandang dirinya itu seperti apa ya, kita harus pulang pada Pancasila itu. Jadi karena itu diperingati, walaupun hari itu sempat dilarang ya pada tahun 1970, mulai tahun 1970 itu dilarang, tidak boleh diperingati karena alasan pemerintah Orde Baru itu Bung Karno itu orang kiri, terlibat dalam peristiwa 1965, dan karena itu Soekarno dianggap bagian dari hantu yang harus dilakukan politik yang namanya exorcism. Kalau kita pernah nonton film The Exorcist gitu ya, itu kan hantu harus diusir. Nah, pada tahun 1965 itu ada politik eksorsisme itu, ada politik pengusiran hantu, dan Soekarno dianggap hantu yang harus diusir, dan karena itu tidak diperingati lagi tanggal 1 Juni sampai tahun 2016 baru kita insaf dan justru kita salah melihat Bung Karno gitu. Kita
harus menghormati Bung Karno dan memulihkan namanya bukan apalagi menyebut dia sebagai hantu, tapi memuliakan dia sebagai pendiri bangsa dan orang yang memberikan kita landasan untuk berpijak sebagai Iya. nation. Ya karena emang Pancasila ini kan sebagai ideologi kita gitu ya di Indonesia gitu ya, Bang JJ ya. Ya, kita memerlukan Pancasila karena Pancasila itu menjadi semacam apa ya, tali pengikat kita begitu ya sebagai nation. Dia menjadi sumber rujukan dari cara kita bersikap sebagai bukan hanya pejabat ya, pemerintah, alasan keberadaan pemerintah, tapi juga bagaimana kita belajar menjadi orang Indonesia, karena orang Indonesia tuh nggak ujuk-ujuk dia lahir jadi orang Indonesia, tapi orang Indonesia itu adalah orang yang dalam dirinya itu mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila gitu. Dia gandrung akan keadilan, gandrung untuk bermusyawarah, gandrung akan kegotong royongan gitu, kesetiakawanan, gandrung akan spiritualisme dan kebertuhanan begitu. Jadi itu sumber nilai menurut saya yang penting begitu ya, yang tidak semua yang beruntung kita miliki itu menjadi pengikat kita sebagai nation state ya. Nah, tapi kalau kita ini kan sebagai generasi muda gitu ya, generasi penerus bangsa, kalau sekarang ini kan bisa dibilang banyak anak-anak muda yang terpengaruh sama mungkin budaya luar, mungkin ya macam-macam lah, mungkin dari film, lagu dan lain-lain gitu ya, budaya-budaya luar gitu, dari berpakaian juga mungkin semuanya. Tapi gimana caranya kita itu bisa tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu, biar anak-anak muda ini juga nggak lupa sejarah negaranya sendiri gitu, Bang. Ya sebenarnya kita nggak boleh menjadi chauvinistik ya kalau kita misalnya takut terhadap budaya luar, anak sekarang nggak asing begitu ya, itu menurut saya itu sesuatu yang keliru karena nama Indonesia itu dari bahasa asing, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Batak, bukan bahasa Sunda. Nama Indonesia itu nama yang dari dunia pengetahuan Barat, dari dunia antropologi. Bentuk negara kita republik tuh nggak ada dalam sejarah negara prakolonial kita begitu ya, itu sumbangan dari dunia luar, dunia asing. Kata demokrasi juga gitu, kata presiden itu kan bukan bahasa Batak, bukan bahasa Jawa begitu ya, tapi itu dari dunia asing. Nah cuma kita mengerti betul bahwa dari dunia asing itu nggak semua buruk, ada hal-hal yang sangat baik begitu. Dia menyediakan banyak sampah tapi juga banyak menyediakan tak kurang banyaknya yang berharga, yang intan berlian yang bisa kita adopsi. Dan karena itu Soekarno kan bilang nasionalisme kita. Nah kata nasionalisme itu juga nggak dikenal di zaman kerajaan atau apa. Itu dari bahasa asing ya. Nasionalisme kita sebagai antitesis dari kolonialisme yang melahirkan kita sebagai Indonesia ya. Dan akhirnya membuat kita harus membuat rujukan yang namanya Pancasila sebagai nation. Konsep nasionalisme kita itu juga Soekarno katakan nasionalisme kita tumbuh di Taman Sari internasionalisme. Jadi Soekarno tuh nggak seneng orang yang chauvinistik, orang yang merasa Indonesia tuh punya segalanya, kita nggak perlu nyaman asing tuh buruk. Itu juga kata Soekarno tuh kerdil itu, orang yang kerdil gitu ya, orang yang takut. Kita bangsa Jawa, Soekarno orang Jawa ya. Jawa itu awalnya kebudayaan petani yang kecil, tapi karena dia inklusif, terbuka, dia bisa menjadi kebudayaan besar. Dia menerima Hindu, dia menerima Buddha, dia menerima Islam, dia menerima kebudayaan Eropa dan pemikiran dan segala macamnya yang dianggap baik, dan itu membuat kita menjadi luar biasa, menjadi Indonesia yang inklusif, yang beragam menurut saya, karena kita bisa menemukan banyak unsur di dalam diri kita sebagai Indonesia. Jadi nggak apa-apa banyak budaya asing, asalkan memang generasi muda ini tidak lupa nilai-nilai sejarah yang ada di Indonesia. Ya itulah gitu ya, pentingnya kita belajar Pancasila bukan sebagai hafalan ya, tapi sebagai pengetahuan. Persoalannya kan hari ini kita belajar sebagai hafalan gitu ya,
Sila pertama ditanya Iya. kalau nggak hafal, oh nggak Pancasilais Iya, gitu. bener. Menurut saya banyak orang yang Dari zaman sekolah kayak gitu. iya, banyak orang yang hafal Pancasila, hafal butir-butirnya, tapi seluruh tindak perilakunya itu bertentangan dengan Pancasila. Kan banyak kita lihat kayak Nah, begitu. kalau menurut Bang JJ, apakah nilai-nilai Pancasila ini memang sudah terimplementasikan dengan baik atau belum? Nah, Pancasila itu on proses menurut saya. Dia proses seperti kita meraih cita-cita kebangsaan kita. Dia itu apa ya? Dia seperti guideline gitu. Itu apa penuntun kita untuk ke masa depan. Kalau kita ingin berhasil sebagai nation, maka pengisi nation itu yang namanya orang Indonesia itu harus menjadi orang-orang yang membumikan Pancasila istilahnya begitu. Kalau dia nggak mampu membumikan Pancasila, maka dia akan melenceng dari cita-cita kemerdekaan kita. Misalnya Pancasila mencita-citakan sistem ekonomi yang sederhana banget. Cita-citanya itu gimana rakyat itu cukup sandang, cukup pangan, cukup papan gitu. Nah kalau kita krisis perumahan, kita mengalami gentrifikasi, harga tanah meninggi di mana-mana gitu ya. Terus kita nggak bisa menyediakan rumah murah untuk rakyat. Berarti itu kita punya masalah dengan sistem ekonomi kita. Kita sebagai bangsa agraris gitu ya, sering krisis cabai, bawang begitu. Itu kita berarti problem. Di titik itu kadang-kadang kita rindu sama Soekarno. Karena apa? Karena kita diingatkan lagi sebenarnya. Secara tidak langsung pada penggali Pancasila. Oh mungkin kita mesti belajar lagi dari Soekarno untuk menjadi seorang orang Indonesia, orang yang paham Pancasila. Karena kita hampir mau 100 tahun sebagai nation state gitu ya, kita masih tertatih-tatih gitu ya untuk memenuhi amanah dari Pancasila itu gitu. Dalam sistem ekonomi, dalam sistem politik, dalam pergaulan sosial masih ada intoleransi kayak gitu-gitu. Itu berarti kita punya masalah. Kita nggak belajar dari, kalau kita baca biografi Soekarno secara sederhana kita bisa belajar, oh dalam diri Soekarno banyak sekali aliran dalam apa di tubuhnya itu ya. Dia lahir sebagai dari ibunya dari seorang Bali gitu, Hindu gitu, tapi juga dalam dirinya ada Jawa, teosofi Islam dengan spiritualismenya begitu ya. Kemudian kita menemukan dalam diri Soekarno aneka macam pemikiran dari Cokro Aminoto, seorang syarikat Islam, tapi juga menemukan dari Indi Separti, dari orang seperti Cipto Mangunkusumo atau dari Dos Dekker, seorang Indo Belanda begitu yang memikirkan tentang humanisme, tentang kesetaraan gitu, tentang kesederajatan dan tidak bersikap rasial. Nah, itu kan kita bisa belajar dari biografinya, oh ada keberagaman dalam diri Soekarno itu yang kalau kita nggak mau belajar jadi orang Indonesia, salah satu contoh orang Indonesia yang berhasil itu ya Soekarno gitu. Wah, ini bukunya baru diceritain singkat aja saya udah sangat tertarik sekali nih untuk membaca biografinya Soekarno gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang ini saya udah siapin kopi karena kita lagi di Cafe Toleransi. Jadi silakan Bang JJ. Iya, makasih. Oh ini siapa yang bikinin, kok tahu kopi saya kopi hitam. Saya yang bikinin sebelum Bang JJ nyampe. Tapi kopinya terlalu manis nih. Bang JJ mungkin karena dianggap hidup saya terlalu pahit jadi saya kopi yang manis. Tapi Bang JJ biasanya kalau baca buku sambil ngopi, emang penikmat kopi, terus baca bukunya biasanya suka buku apa nih? Selain buku sejarah tentunya ya. Ya saya sebenarnya kan kerja di publisher ya, jadi ya saya senang baca buku segala macam sih, yang penting bacaan gitu ya. Saya pikir bangsa ini kan didirikan oleh para pembaca buku. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang Indonesia yang benar gitu ya, ya kita harus membaca. Karena apa? Para pendiri bangsa kita yang laki-laki maupun yang perempuan itu punya cerita dengan buku. Betul. Jadi kalau kita nggak jadi pembaca buku, di rumah kita nggak ada satu potong pun buku, ya menurut saya kita durhaka jadi orang Indonesia, kita gagal jadi orang Indonesia gitu. Tapi pasti pernah dong ketemu temen yang dia bilang saya nggak suka baca buku. Nah kalau kayak gitu Bang JJ, wah berarti kita ketemu gimana? Malin Kundang, anak durhaka menurut saya gitu. Ya karena apa? Ya sekali lagi saya pikir kalau kita mau belajar jadi orang Indonesia, kita harus belajar dari orang-orang pertama yang menjadi orang Indonesia. Jadi
Jadi orang Indonesia tuh nggak ujuk-ujuk lahir di Indonesia, kemudian jadi orang Indonesia. Enggak, dia harus belajar, harus digembleng. Dan dengan apa itu? Dengan bacaan, dengan pertemuan dari orang yang juga membaca. Dan kalau kita nggak membaca dan bertemu orang yang juga membaca, ya menurut saya kita sebagai bangsa Indonesia akan terus ada sih, akan eksis sih gitu ya. Akan besar sih tubuhnya, tapi jiwanya enggak gitu loh. Jadi kita kayak zombie, tubuhnya membesar, jiwanya kerdil, otaknya menciut. Nah itu di situ yang Bung Karno bilang kita mengalami problem, masalah. Karena di titik itu kita hanya akan menjadi sangat rakus, tapi tidak tahu nilai begitu ya, kayak zombie gitu loh. Jadi Sobat Damai banyak-banyaklah membaca buku supaya pengetahuan kita juga luas ya, wawasannya luas gitu ya, pemikirannya juga luas. Iya supaya gitu nggak ya. durhaka sih, supaya orang Supaya Indonesia. nggak durhaka. Oke, lanjut kita sekarang main games dulu. Kalau ngobrol-ngobrol sama ngopi tadi udah ya kan, kita main games dulu biar nggak ngantuk. Truth or dare? Oke. Pilih. Truth or dare? Truth. Truth, oke. Pernah nggak sih bosan baca buku? Jujur, jawab jujur. Ya enggak, karena kerjaan satu, kedua kesukaan, dan ketiga kewajiban. Biasanya kalau baca buku bisa sampai malam gitu Bang Jeje, apa sampai pagi? Enggak, kapan aja sih kalau ada sela waktu, ada misalnya naik kereta begitu ya. Karena sekarang kan naik kereta kan nggak boleh ngomong ya. Iya. Ya jadi teman ngobrolnya ya buku lah gitu. Buku kan teman yang paling setia ya. Dia nggak perlu di calling gitu, dia menunggu diri kita gitu. Kayak kekasih yang paling setia, paling baik, paling cerdas. Diajak ngobrol, dia memperkaya pikiran kita kayak gitu. Nggak ada lah yang kesetiaannya seperti buku menurut gue. Kalau rindu kita berat, dia selalu menanti kapan rindu kita berat, dia hadir di situ. Oke, luar biasa. Ini kayaknya udah nongol quotes-nya padahal nih baru mau ditantangin bikin quote nih. Boleh lah ya Bang Jeje ya. Boleh lah satu lagi ya. Boleh nggak nih Bang Jeje izin Apa dulu tuh? nih. Bikin quote. Oh, bikin quote. Boleh Quote lah apa ya. ya? Bentar. Bang Jeje harus membuat quote tentang semangat cinta tanah air di hari lahir Pancasila. Oh iya. Silahkan. Hidup dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Kalau kita ingin punya masa depan, kita harus pergi ke belakang untuk memahami Pancasila, bagaimana dia menjadi sebagai bagian dari dasar negara kita. Karena hanya dengan begitu kita punya alat penuntun ke masa depan. Wih, luar biasa. Quote-nya panjang banget sih. Namanya quote kan bebas ya. Harus dong. Oke lanjut. Nih untuk Sobat Damai yang udah terbiasa melahap buku-buku sejarah dan juga budaya Nusantara, mungkin gak asing lagi ketika mendengar komunitas bambu alias Kobam. Betul ya iya, Bang iya. Jeje ya. Nah ini berkat tangan dinginnya dari Bang Jeje Rizal nih, Kobam sekarang ini menjelma menjadi sebuah lembaga penerbitan buku profesional yang namanya ini bahkan sudah mencuat hingga seantero Nusantara. Betul ya Bang Jeje ya. Proses apa sih yang dulu Bang Jeje lalui gitu bisa sampai Kobam tuh seperti sekarang gitu? Ya, Kobam tuh kan bulan Mei kemarin tuh 24 tahun dia. Dia lahir tahun 98 bulan Mei tanggal 20. Bintangnya apa? Bintangnya apa ya kalau bulan Mei? Nah, dia lahir tanggal 20 itu kan 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional ya. Itu identik dengan organisasi pemuda-pemuda Stovia Budi Utomo itu. Nah, Budi Utomo itu dalam sejarah tuh suka dikatakan sebagai bang-bang wetan gitu, cahaya di timur gitu. Dan kita berpikir waktu komunitas bambu itu kita bikin tahun 98, kita berpikir bagaimana menciptakan cahaya gitu, cahaya yang menuntun kita ke masa depan. Dan masa depan tuh kan negeri tanpa peta ya, sesuatu yang gelap gitu. Nggak tahu lah ya mau kita nggak gimana. tahu. Tapi ada rumusan, ada alat gitu ya. Apabila kita ingin memahami masa depan, maka kita harus memahami masa lalu. Masa lalu. Iya. Kita bisa mengambil api dari masa lalu untuk mengobori jalan kita ke masa depan gitu. Kita misalnya menerangi gitu ya. Kita nggak akan tahu arti prestasi gitu ya. Kalau kita nggak tahu apa yang udah dicapai di masa lalu gitu. Kita kenapa sebuah kota tuh perlu museum misalnya gitu ya. Ya karena di situ gudang prestasi, orang bisa mengukur kalau pergi ke museum.
hebat banget ya generasi tahun 20-an itu. Eh, Mereka keren-keren gitu ya. Dandannya necis-necis gitu. Kalau punya duit mereka melakukan dua hal. Eh, Satu, belanja buku. Kedua, pergi ke toko baju terbaik gitu. Jadi mereka necis tapi kok pikirannya cerdas-cerdas, ideologis gitu ya. Jadi nggak hanya necis gitu ya. Nah, rupanya karena mereka itu pembaca gitu. Kemudian mereka bisa jadi generasi yang luar biasa yang bisa mengkonstruksi Indonesia dan mewarisi kita Indonesia. Oh, kayak gitu. Nah, kita yang diwarisi sekarang apa yang kita lakukan terhadap Indonesia? Nah, itu menurut gue itu apa ya? Kayak semacam kita diminta untuk mengevaluasi apakah sudah berhasil kita sebagai orang Indonesia, karena generasi yang terbaik adalah generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Generasi yang lebih baik Adalah adalah generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, itu dia Sobat Damai ya. Oke, nah sila ketiga dalam Pancasila ini memiliki makna tentang pentingnya menjaga keutuhan dan juga persatuan NKRI, serta kerjasama dan juga bergotong royong di masyarakat. Namun sebaliknya sikap intoleransi antar sesama dan juga paham radikalisme yang berpotensi memecah belah bangsa ini justru banyak ditemukan saat ini. Tanggapan Bang JJ gimana? Ya itu juga menurut saya mereka nggak belajar sejarah ya. Karena kita belajar sejarah itu misalnya tanggal 1 Juni gitu kalau kita peringati sebagai Hari Pancasila. Kita baca kembali aja itu pidato Bung Karno. Di situ disebut kita ingin menciptakan satu negara, bukan negara yang satu untuk semua atau semua untuk satu, tapi semua untuk semua. Itu kan secara sederhana menggambarkan satu hal yang mudah tentang yang disebut kesetaraan gitu loh. Tentang apa ya, kesejajaran gitu. Jadi kita nggak bisa memandang orang itu lebih rendah dari kita. Kepercayaan orang itu lebih rendah, tidak benar, tidak beres dari kepercayaan kita kayak gitu. Nah itu yang menurut saya tuh konsep gotong royong itu dimulai yang pertama itu adalah dari cara pandang kita tentang bagaimana kebersamaan begitu. Jadi gotong royong itu kan kerja bersama. Jadi kebersamaan itu adalah menurut saya tidak merendahkan orang lain gitu. Karena apa? Karena kalau kita merendahkan orang lain dan menganggap orang lain itu lebih rendah gitu, maupun rasnya, kepercayaannya begitu ya, maka otomatis dia menjadi antitesis dari Pancasila. Dia menjadi dunia kolonial, ya. Dia antitesis dari nasionalisme kita. Karena apa? Karena dunia kolonial itu dunia rasis, dunia yang diskriminatif, dunia yang nggak kenal kesetaraan. Masyarakat dibagi menjadi tiga. Satu European, kedua Pemda Austerlingen, ketiga Inlander pribumi gitu. Jadi ada kelas di situ, itu yang disebut apartheid ya, disebut sebagai rasisme gitu. Dan itu yang ditolak justru. Ditolak oleh para pendiri bangsa kita. Dan Bung Karno memperkenalkan kata ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, apa ketuhanan yang berkebudayaan itu? Yang bersemangat kegotong royongan. Kegotong royongan basisnya apa? Kebersamaan. Dan dalam kebersamaan itu nggak mungkin terjadi tanpa kesetaraan. Betul. Oke, terakhir nih Bang JJ. Ini ya dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Nah, mungkin ada pesan nih untuk Sobat Damai atau untuk generasi muda nih Indonesia tentunya agar bisa terus semangat gitu ya untuk menanamkan terus dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Ya, memang hari ini kita menghadapi tantangan besar ya. Tantangan bagaimana membumikan Pancasila. Dulu tuh Pak Kurai Shihab pernah ngomong tentang membumikan Al-Quran begitu ya. Artinya dia mau kritik begitu ya. Ini kesalehan kita menjadi kesalehan ritual, kesalehan sosialnya kurang. Jadi kemanusiaan kita tuh kurang gitu. Rasa kemanusiaan kita kurang. Jadi urusan kita urusan dengan akhirat aja begitu ya. Tapi di keduniaan kita itu dalam artian hubungan kita sebagai manusia gitu tuh rusak gitu. Nah jadi dia meminta agar membumikan Al-Quran. Dan kita juga harus melakukan sebenarnya membumikan Pancasila. Bagaimana caranya menghadirkan Pancasila itu sebagai tindakan yang nyata di tengah masyarakat begitu ya. Jadi kalau kita ngelihat banyak kelompok pemuda itu sekarang bersikap sangat ekologis, menurut saya itu sikap yang Pancasilais. Banyak kelompok muda yang mendirikan perpustakaan publik, perpustakaan jalanan begitu, menurut saya itu tindakan yang Pancasilais.
kelompok muda yang berkebun di kota begitu ya dan memproduksi sendiri kebutuhan dapurnya itu menurut saya juga sangat Pancasilais. Jadi kita bisa menemukan tindakan-tindakan yang Pancasilais itu di mana-mana dalam konteks kemodernan dan itu membuktikan bahwa orang yang mereka lakukan itu sadar nggak sadar itu manifestasi dari membumikan Pancasila. Pancasila. Nah, itu dia ya. Jadi kayak semuanya kegiatan itu biarpun yang kita lakukan sehari-hari, mungkin kita juga kadang sadar nggak sadar ternyata kita itu sudah mencoba menerapkan nilai-nilai Pancasila ya dengan persatuan, dengan gotong royong gitu dan ya. Dan artinya Bang menurut Dede. saya akan lebih baik lagi apabila itu dilakukan secara sadar ya. Artinya kita membaca dan dengan membaca kita memahami dan dengan memahami maka kita akan bertindak seperti Soekarno, seperti pada tanggal 1 Mei dia bilang Pancasila itu saya gali. Gali dari mana? Dari bumi Indonesia. Bumi Indonesia didirikan dengan apa? Dengan bacaan. Jadi dari bacaan yang banyak dan pertemuan itu dia mendapatkan nilai. Dan dari situ dia bisa merumuskan pemikiran. Nah jadi kita lebih sadar melakukan karena kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Bang Jaja Rizal sudah mampir ke Cafe Toleransi di sini, udah sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama saya dan juga bisa sharing ke Sobat Damai juga. Oke Sobat Damai, diharapkan dengan diperingatinya Hari Pancasila ini agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila ini akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Akhir kata, saya Vanda Reini bersama dengan Jaja Rizal pamit undur diri, salam damai dan salam Indonesia Satria.